alumni, beberapa alumni yang sangat-sangat terjun langsung ya di dalam hal proses akreditasi. Kemudian yang kedua, ternyata di borang akreditasi juga itu sangat luar biasa, sampai saya kira di ikatan alumni saja di borang itu bisa sampai mendapatkan 15 sampai 20 poin, sangat luar biasa. Artinya apa? Ya, artinya apa? Jadi peran alumni ini sangat dibutuhkan untuk bagaimana berkontribusi untuk meningkatkan kualitas sebuah pendidikan atau perguruan tinggi, karena akreditasi ini adalah penjamin mutu eksternal. Menjadi kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi saya mewakili Bapak Ketua di tempat ini. Saya jujur berhadapan adik-adikku semua, saya terus terang saya merasa bangga berhadapan dengan adik-adikku semua ini. Apalagi ketemu dan berkumpul dalam suasana seperti ini. Kemudian yang kedua saya ingin artinya sampaikan untuk mendekatkan kepada pemerintahan, artinya kami di sini belum punya kekuatan, artinya kenapa kami belum berani untuk dekat kepada akarnya tadi itu berjuang dalam hal yang benar, dalam hal yang baik. Tentu tidak semua orang tertarik dan ingin mengikuti kita. Akan tetapi sama logikanya ketika kita menanam pohon dan itu belum berbuah, tentu tidak ada orang lain yang ingin menyiram, kita sendiri yang menyiramnya. Akan tetapi begitu pohon itu tumbuh dan besar dan akhirnya berbuah, yakinlah tetangga dan orang lewat pasti meminta tapi cetek toh. Itulah hikmah perjuangan kehidupan. Tapi ini malah justru begini nih, Dasta. Ini yang meneguhkan, harusnya meneguhkan hati kita. Memang tundik kumapamu lagi begitu modelnya. Pasti dia nangkep kita, dia nilai kita, dia hargai kita. Dan orang tidak sadar maka ada kusi bau kita pelek korang maka lo pelek. Kosoli kita macet kita maka si pelek. Kenapa? Karena seolah kembali kepada teori pasar. Kalau saya tahu dari faktanya yang sedikit memang agak-agak lambat itu biasanya di organisasi profesi. Yang kedua di dinas kesehatan karena beberapa teman-teman yang saya sudah survei itu adalah karena keterlambatan visitasi, karena diolor dan sebagainya. Itu juga mungkin saya tidak menjanjikan, tetapi mungkin solusinya adalah perlu kita duduk bersama dengan OP, bahkan pengelola kampus, pembantu direktur pertama, pembantu direktur 2, pembantu direktur 3 ikut andil dalam pelaksanaan mubes ini. Ini yang paling kita syukuri. Kita sama-sama masuk. Kemudian kami dari kepengurusan yang sudah di misioner malam ini, ya mudah-mudahan kalau saya masih bergabung nanti di kepengurusan ke depan, insya Allah arahan-arahan yang diberikan malam ini. Atau langsung bekerja. Yang ingin saya tanyakan, dulu ada spanduk saya lihat di samping kampus akan didirikan klinik. Itu membuat kami alumni ada harapan bahwa kita ada tempat ketika telah selesai. Itu salah satu mungkin bisa dijelaskan kenapa atau kapan bisa dikabulkan. Kemudian yang kedua, mungkin bagus di kampus ini di Batari Toja dimasukkan SKS perawat holistik atau perawat komplementer. Ini juga menjadi salah satu peluang untuk adik-adik yang tamat bisa langsung bekerja, meskipun mereka itu tidak lulus nurse ketika kan di selama ini menjadi institut nanti itu bisa masuk, karena di kampus sebelah yang tempat saya lulus itu ada dimasukkan komplementer. Itu menjadi pertimbangan juga kita nanti, mudah-mudahan itu bisa. Dan itu
Dan itu bisa menjadi salah satu peluang untuk adik-adik nantinya lulus, bisa langsung bekerja, bisa langsung membuat sumpah praktek, atau bisa langsung ada peluang. Jadi dibutuhkan juga skill-skill yang lain tentunya ya, yang nantinya mempunyai nilai jual untuk alumni kita. Ya saya kira ini menarik juga ya untuk masukan kepada profesor. Masukannya sebelum saya kasih masukan, saya kasih pantun dulu ya. Jalan-jalan di pasar baru, jangan lupa beli kopi. Malam ini semakin dingin, tapi kopinya belum keluar. Ya. Beberapa topik dan yang kita bicarakan, termasuk tadi saya mengulangi beberapa sedikit saat ini permasalahan-permasalahan terkait dengan pengurusan izin ya. Itu sebenarnya sudah dirasakan, membuat sebuah program untuk buat dialog atau diskusi, mengundang resmi dengan mengundang resmi yang terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi retaker ya. Dan saya merasakan sendiri dan saya menikmatinya sendiri. Kenapa? Ketika OP berbicara menyerang pendidikan, OP berbicara pendidikan, enak saja pendidikan mengambil saja uangnya apa dasarnya, begitu alumninya keluar semua dilemparkan ke OP untuk uji kompetensinya misalnya. Nah itu sudah lama berjalan seperti itu. Nah sementara pendidikan mengatakan ya itu kan terserah dari ketua PP ini, kenapa pusat harus mengambil alih dengan ini sebenarnya. Tapi alasannya ketua PP ini berbuat baik supaya anggotanya ini tapi kan tidak semua level daerah maksudnya ikhlas menerima dan sebagainya seperti itu, karena dia kan juga manusia sangat besar seperti itu. Kenapa? Karena gonjang-ganjing atau isu-isu yang terkini yang berkembang itu adalah komplementer ya, baik bukan sebenarnya di keperawatan baru panas sekarang. Sebenarnya di profesi di kedokteran itu sebenarnya sudah lama, apalagi di Jawa sudah berkembang ya. Cuma kita memang di Sulawesi karena baru ini. Kalau di Jawa mah sudah berkembang. Buktinya kenapa dia berkembang? Ada D3 terapisnya, ada D3 herbalnya, ada D3 ini sudah berkembang. Kenapa dia berkembang? Karena memang sesuai dengan kebijakan dan kearifan lokal. Kenapa kearifan lokal? Di sana Jawa memang orang lebih suka ke alternatif, lebih suka minum jamu, minum ini. Kita Sulawesi kalau PPC dia dulu minumi. Jadi kearifan lokalnya. Tapi bisa saja itu akan bergeser. Sulawesi bisa saja. Itu akan menjadi pertimbangan besar. Ya, karena holistik itu kenapa dibentuk himpunan atau badan kelompokan holistik? Karena itu sudah mulai berkembang. Ya, ada kelompok-kelompok, ada organisasi-organisasi. Nah, mendatar belakangi holistik ini dibentuk sebagai kelengkapan untuk mengcover. Karena tidak boleh juga, karena biar bagaimanapun kiblatnya sebagai seorang perawat, yang dikatakan perawat adalah lulus D3 keperawatan. Kalau lulus D3 keperawatan berarti dia dikatakan perawat syarat STR, lulus uji kompetensi. Nah, kiblatnya adalah apa kewenangan klinisnya. Ini apa kewenangan klinisnya? Salah satu berbicara tentang kewenangan klinis adalah peraturan menteri atau undang-undang diturunkan dalam peraturan menteri. Apa yang disampaikan oleh Adinda Kastan bahwa apakah alumni itu minat atau tidak ya untuk bergabung ya, terus terang ya di pengurusan ya di pengurusan, karena tugas saya sebagai steering committee sudah selesai ya. Jadi untuk musyawarah ikatan alumni ya, mewakili steering committee ya, dengan ucapan alhamdulillah saya tutup dengan resmi. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membawa kapal Ika ya sampai ke 2025. Kemudian sebelum pembentukan pengurus, insya Allah kami akan
mencari beberapa atau memilih beberapa orang untuk tim formatur untuk pemilihan keanggotaan, ya. Jadi seperti itu. Biasanya dalam konteks teman-teman yang betul-betul bisa bekerja, ya. Jadi seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak. Mari kita jalan sama-sama menjadikan IKA Akbar Batara Tojo Batampone lebih bisa mengabdi kepada alumni ataupun kepada masyarakat. Jadi seperti itu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.